Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Demikian penyampaian Pak dosen tamu, Pak Yulianto dari selanjutnya silakan kepada Bapak Ibu yang ingin melakukan atau yang ingin bertanya, silakan. Saya buka sesi pertanyaan. Silakan Pak Sumadi Atmaja. Ya, habis Pak Sumadi Atmaja nanti Pak Rahmat Parsulian yang kedua. Silakan. Ya, terima kasih Pak Dr. Bambang. Ya, selamat pagi juga Pak Yulianto. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Iya Pak. Pertanyaan saya ini Pak, kan dalam penjelasan pasal 32 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu, yang bisa menentukan kerugian keuangan negara itu berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk Pak. Ya. Nah, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dana tanggung jawab keuangan negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, terjadi silang pendapat nih Pak mengenai keabsahan pemeriksaan yang dilakukan instansi atau pihak di luar BPK. Nah, apakah tetap mempunyai kewenangan sebagaimana tadi dalam penjelasan pasal 32 yang berisi kerugian negara itu bisa dibuktikan berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang dituju, Pak. Terima kasih, Pak. Ini saya satu-satu atau saya kumpulin nih, Pak? Langsung aja, Pak. Langsung aja. Ya. Oke. Putusan MK yang terakhir bahwa perhitungan siapapun bisa melakukan perhitungan terkait dengan kerugian negara. Tidak dibatasi hanya pada BPK, tapi akuntan publik pun bisa menghitung kerugian negara. Kemudian penyidik pun, kalau perkaranya sederhana, bisa melakukan perhitungan kerugian negara secara sendiri ya, gitu. Tetapi ada aturan dari Mahkamah Agung. Saya lupa nomor semanya berapa, surat edaran Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa yang wajib mendeklar terkait dengan perhitungan kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan, BPK RI. Jadi terkait proses perhitungannya, siapapun bisa menghitung, termasuk penyidiknya sendiri bisa menghitung. Tetapi dalam proses deklarnya berdasarkan SEMA, itu yang wajib mendeklar adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, ini memang dalam prakteknya, Mas, dalam prakteknya memang kok ada pertanyaan kenapa pemerintah ketika mendeklar, padahal yang wajib melakukan perhitungan adalah yang bisa melakukan perhitungan adalah akuntan publik juga bisa, kemudian penyidiknya juga bisa, dan lain sebagainya. Ini masih jadi persoalan tersendiri di dalam proses peradilan pidana tindak pidana korupsi. Kalau kami di KPK, kami sangat mematuhi seluruh aturan dan undang-undang yang dikeluarkan baik oleh MK maupun oleh Mahkamah Agung terkait dengan perhitungan kerugian negara. Sebisa mungkin kami menggunakan Badan Pemeriksa Keuangan Negara, atau paling tidak kami menggunakan Badan Pengawas Keuangan Negara atau BPKP. Nah, kami belum sampai pada tahap untuk
menggunakan jasa akuntan publik atau kemudian menghitung sendiri, walaupun dalam beberapa kasus sangat dimungkinkan kami bisa menghitung sendiri kalau kasusnya itu tidak terlalu sulit. Jadi demikian, Pak. Cukup atau mau ada ditanyakan kembali yang tadi bertanya Pak siapa? Pak Sumadi. Pak Sumaji, cukup. Ya, Silakan cukup, habis Pak Rahmat Parsulian, habis Pak Rahmat Parsauli, Pak Ihya Ulumuddin nanti ya. Oke, silakan Pak Rahmat. Pak Ikhtiar, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Di sini saya langsung saja bertanya kepada Pak Yulianto. Jadi begini Pak, saya mau bertanya, sudah sejauh manakah pengawasan KPK terhadap beberapa pejabat daerah yang ada di daerah gitu, contohnya di Pemkab gitu. Jadi kalau tidak salah di kabupaten saya sendiri di daerah Tapanuli Selatan, tempatnya di Kabupaten Padang Lawas Utara, di sana pernah ada terjadi korupsi dengan mengeluarkan ketua DPRD Tapanuli Selatan pada saat itu mengeluarkan SKPD untuk mengeluarkan dana yang alirannya kita tidak ketahui gitu. Jadi beberapa tahun belakangan ini kami juga sudah pernah melakukan desakan terhadap KPK untuk dilakukannya penyelidikan terhadap mega korupsi yang dilakukan oleh mantan Bupati Padang Lawas Utara yang bernama Bapak Bahrum Harahap, seperti itu Pak. Mungkin cukup sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, saya langsung jawab ya Pak ya. Jadi begini, di dalam struktur organisasi KPK ada bagian koordinasi dan supervisi, baik koordinasi dan supervisi pencegahan atau koordinasi dan supervisi penindakan. Koordinasi supervisi pencegahan ini masuk ke daerah-daerah, mendatangi daerah-daerah baik provinsi, kabupaten atau kota terkait dengan pengawalan sistem, mulai dari proses penganggaran sampai dengan proses selesainya penggunaan anggaran. Ini disupervisi oleh teman-teman dari Korsubgah, kalau kami namakan Korsubgah. Tetapi bila mana kasusnya sudah naik dalam penindakan, dalam proses penindakan, dan itu ditangani oleh aparat penegak hukum setempat, baik Polri ataupun Kejaksaan, baik Kajari ataupun Polres ataupun Polda atau Kajati, itu wajib melaporkan perkembangan penyidikan tindak pidana korupsinya kepada KPK. Nah, nanti akan ada unit Korsubdak namanya, koordinasi supervisi dan penindakan, yang akan mensupervisi sampai sejauh mana proses penanganan tindak pidana korupsi di daerah Bapak, di Tapanuli Selatan. Itu biasanya memang kami masuk ke situ. Apalagi kalau kemudian lembaga swadaya masyarakat setempat atau masyarakat setempat kemudian menyampaikan berlarut-larutnya penanganan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh penyelenggara negara di daerah yang ada di Kabupaten Bapak. Jadi kami punya unit-unit itu, Pak. Sepanjang itu belum ditangani oleh aparat penegak hukum yang lain, KPK bisa masuk ke sana. Tapi kalau sudah ditangani, maka fungsi KPK adalah melakukan koordinasi dan supervisi. Terkecuali kalau memang ada prasyarat-prasyarat yang tadi saya sampaikan, itu terpenuhi. Misalnya berlarut-larut, tidak ada penyelesaian terkait perkaranya, tidak jelas penyelesaiannya,
atau penanganan tindak pidana korupsinya justru melahirkan tindak pidana korupsi yang baru misalnya, atau penanganannya kemudian penanganannya hanya untuk melindungi pelaku sesungguhnya dari tindak pidana Iya, korupsi. betul, Pak. Nah, jadi itu bisa diambil alih oleh KPK, tapi tentu itu perlu pertemuan, perlu koordinasi, perlu supervisi antara KPK dan aparat penegak hukum di daerah. Itu aja. Jadi tidak serta-merta kita kemudian dapat laporan dari masyarakat, lalu kita ambil alih, tidak. Kami pelajari dulu, kami ketemu audiens dulu, kalau dirasa kemudian masuk dalam unsur-unsur tersebut, itu bisa diambil alih oleh KPK. Gitu. Iya, Pak. Silakan Pak Ihya Pak. Ulumuddin. Silakan Pak Hilya Ulumuddin. Ya, makasih Pak Dr. Bambang atas waktunya untuk bertanya. Mungkin saya ada sedikit kaitannya sama pertanyaan Pak Rahmat ya tentang pengawasan, Pak. Siap. Ya pertama mungkin terkait itu faktor-faktor korupsi. Tadi kan diterangkan sama oleh Pak Yulianto, kan ada beberapa faktor korupsi kan. Pertama mungkin bisa dari tekanan internal eksternal gitu, dari jabatan, sistem. Ada beberapa kasus mungkin sebagai contoh itu kita kasus Kementerian Sosial, Pak. Nah, ya, siap. Kementerian Sosial ini, Pak. Kan Kementerian Sosial ini kan sebelum membagikan bansos kan itu kan minta arahan dari KPK kan. Pengawasannya arahan. Tapi ternyata kasus selanjutnya malah menterinya sendiri yang kena itu loh, Pak. Sebenarnya ini tuh salahnya apa gitu, Pak? Maksudnya pengawasan KPK-nya, sistemnya, apakah orangnya atau seperti apa gitu loh, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua itu terkait konstruksi hukumnya, Pak. Kira-kira ini konstruksi hukumnya itu seperti apa? Atau sanksinya seperti apa? Apakah ini bisa dikenakan hukuman mati apa tidak, Pak? Mengingat bahwa pasal 2 ayat 2 itu kan dalam keadaan tertentu tuh ada faktor bahaya, faktor bencana alam. Kan ini kan maksud bencana alam kan, Pak. Ya kira konstruksi hukumnya seperti apa, Pak? Betul. Yang ketiga, Pak, tadi diterangkan bahwa sama Pak Yulianto itu terkait alur penyidikan kan ada laporan, terus ada surat perintah penyidikan, SPDP dan penyidikan gitu loh, Pak. Yang saya tanyakan itu OTT itu masuknya kemana, Pak? Apakah penyelidikan, apa penyidikan? Ada juga yang beberapa ahli menerangkan bahwa OTT hukum. Soalnya kan sebelum dipuntit dulu, kalau orang yang tertangkap tangan itu kan seketika. Nah ini kira-kira OTT itu posisinya di mana, Pak? Sekian, terima kasih pertanyaan saya, Pak. Baik, saya jawab yang pertama terkait pengawasan, pengawasan dari awal terjadinya untuk bantuan sosial kepada orang-orang yang terdampak dari pandemi ini. KPK sudah mengirimkan dari tim bukan pendampingan terhadap individu, tapi pendampingan terhadap pengawalan sistem, kayak distribusi dan lain sebagainya, kayak lelang yang harus transparan dan lain sebagainya. Tetapi teman-teman juga jangan lupa bahwa sebaik apapun sistem yang dibuat, itu kembali lagi kepada individunya. Individu bisa menyiasati sistem,
Kayak misalnya proses pengadaan dibuat, misalnya ada buka, kemudian bisa harus buka, kemudian bisa disiasati dengan siapa saja, bisa disiasati masih terkait dengan satu orang, yang lain dan enggak aplikasi. Orang bisa memasukkan proses pelelangan, ikut dalam pelelangan melalui sistem. Tetapi kalau niat kita sudah mengambil atau niat kita sudah untuk memperkaya diri sendiri, maka aturan dan sistem itu bisa diterabas. Dan kita tidak masuk dalam ranah-ranah yang pribadi seperti itu. Yang kedua, apa sih konstruksi hukumnya yang terkait bansos? Kalau Bapak lihat, ini kan kasusnya penerimaan suap ya. Maka konstruksi hukumnya adalah konstruksi terkait dengan pasal suap menyuap. Pasal suap menyuap itu ada di pasal 5, kemudian pasal 13, pasal 12, 12B huruf besar, kemudian pasal 12A, pasal 12B, pasal 12 huruf C, pasal 12 huruf D. Itu terkait dengan suap menyuap. Maksimal hukumannya 20 tahun penjara. Minimal hukumannya ada yang 1 tahun, ada yang 4 tahun. Kalau pasal 12 huruf A kecil, B kecil itu minimal hukumannya 1 tahun. Minimal hukumannya 4 tahun. Tapi yang pasal-pasal yang lain ada yang minimal hukumannya 1 tahun. Ini proses konstruksinya ya Pak ya. Jadi kenapa? Jadi kalau kita berbicara tentang hukuman mati, maka kita harus lihat dulu konstruksi hukum yang disangkakan. Apakah nanti bisa dia dijerat dengan hukuman mati? Bisa saja. Kalau kasus ini mengembang. Kasus ini berkembang ke arah pasal 2 dan pasal 3 terkait dengan kerugian negara dan perekonomian negara. Maka konstruksi tuntutannya bisa dituntut dengan hukuman mati. Itu kalau konstruksinya pasal 2 dan pasal 3. Dan saya yakin teman-teman di KPK tidak berhenti hanya pada konstruksi di pasal suap menyuap. Ada mungkin nanti pengembangan, dan saya tidak bisa masuk ke dalam ranah yang terlalu dalam hal tersebut. Kemudian apakah OTT ini melanggar hukum atau tidak? Ini debatable, Pak. Debatable artinya kalau kami meyakini bahwa OTT yang kami lakukan sesuai dengan KUHP. Lalu ada pendapat hukum yang lain menyatakan OTT ini melanggar hukum, tapi kami beberapa kali pernah diuji terkait dengan OTT ini di pra-peradilan. Dan kami alhamdulillah sampai saat ini OTT kami sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Gitu. Prosesnya di mana? OTT itu diawali dengan proses penyelidikan. Kita baru OTT ketika konstruksi melawan hukumnya jelas. Ada penyerahan uang, penyerahan hadiah atau janji itu sudah terpenuhi. Gitu. Jadi tidak serta-merta orang kita lakukan OTT. Gitu. Ini bukan penjebakan, ini bukan entrapment seperti dalam seperti yang diperkenankan dalam Undang-Undang Narkoba. Kita hanya mengikuti proses penyelidikan yang berjalan. Gitu ya. Kadang-kala juga tidak seluruh proses OTT itu berhasil. Kadang-kala juga banyak juga yang tidak berhasil. Gitu. Ini yang muncul di permukaan adalah yang berhasil kita tangani. Jadi terkait dengan definisi OTT, itu siapapun bisa menguji definisi ini. Gitu ya. Tapi bagi kami sudah firm bahwa OTT yang kami lakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Siapa? Silakan Ibu Verina.
Yang mau nanya isi di chat ya. Isi di chat ya. Yang mau nanya silakan di chat. Perina, Ibu Perina silakan. Habis Ibu Perina nanti Pak Ahmad Fahrudin ya. Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Pak, untuk bertanya. Saya bertanya nih, Pak. Paket ya? Apakah KPK tentang izin menyadap, Pak? Penyadapan itu masih boleh atau tidak? Dan prosesnya bagaimana itu, Pak? Apakah itu masuk nggak asasi, Pak? Itu aja, Pak. Terima kasih. Itu aja, Pak. Terima kasih. Baik Ibu, Ibu siapa tadi? Mohon maaf. Ibu Perina. Ibu Verina. Apakah proses penyadapan yang dilakukan oleh KPK melanggar hak asasi manusia? Dari sejak awal KPK melakukan penyadapan, seluruh dokumentasi terhadap penyadapan itu tersimpan dengan baik. Kemudian itu bisa diuji oleh dulu sebelum ada perubahan undang-undang KPK, itu diaudit oleh Kominfo, Kementerian Informasi dan Telekomunikasi. Kemudian setelah ada Undang-Undang 19 tahun 2019, izin penyadapan harus kepada Dewan Pengawas. Kita harus buat form terkait dengan izin dilakukannya penyadapan. Kemudian juga kita harus gelar perkara kenapa harus dilakukan penyadapan, baru kemudian putusan disetujui atau tidak disetujui penyadapan itu diputuskan oleh Dewan Pengawas. Ini ada dalam Undang-Undang 19 tahun 2019. Jadi kalau dulu kami izin penyadapan memang cukup kepimpinan, bahwa kami mendapatkan laporan dari masyarakat seperti ini, kemudian juga kami analisa. Tidak semua laporan masyarakat kami sadap, Pak. Enggak semua, Bu, kami sadap. Kami tetap pilih sesuai dengan kewenangan kita. Kewenangan kita di atas 1 miliar dan lain-lain sebagainya. Kemudian kewenangan kita terkait dengan penyelenggara negara dan penegak hukum. Kalau di luar itu, kami tidak lakukan penyadapan. Tapi itu dulu dilakukan izin ke proses pimpinan. Setelah perubahan, maka mekanisme ini harus ada mekanisme kontrolnya. Makanya dibuatlah Dewan Pengawas. Sekarang izin penyadapannya kami di lapangan mengajukan permohonan kepada pimpinan mengajukan permohonan tertulis kepada Dewan Pengawas, kemudian Dewan Pengawas meminta kami, penyidik dan penyelidik, untuk melakukan gelar perkara. Kenapa si A harus disadap, kenapa si B harus disadap. Gitu. Jadi Dewan Pengawas yang memutuskan. Jadi sudah check and balances-nya itu sudah ada, alat kontrolnya itu sudah ada. Cukup, silakan Pak Ahmad Fahrudin Sompe. Habis Pak Ahmad, silakan Pak Gupron siap-siap. Baik, terima kasih Pak Dosen atas waktu yang diberikan kepada saya untuk bertanya kepada Bapak Yulianto. Pak, saya ingin bertanya terkait dengan fungsi koordinasi dan supervisi KPK. Jadi kalau dilihat kan ada 3 lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Dalam beberapa kasus KPK menjadi panglima dari penyidikan kasus-kasus korupsi, sehingga bisa mengambil alih apa yang sudah dilakukan oleh 2
lembaga tersebut. Jadi yang sudah diperiksa, yang sudah dilakukan penyidikan itu bisa diambil alih oleh KPK dengan syarat-syarat tertentu. Nah, ini yang saya ingin tanyakan adalah pasca revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang Nomor 19, ini bagaimana fungsi dari kewenangan tersebut, Pak, yang melakukan supervisi dan koordinasi. Apakah juga masih mempunyai kewenangan yang sama seperti itu, atau melakukan ada sedikit penurunan kewenangan? Kemudian yang kedua adalah fungsi dan peran serta masyarakat, Pak, dalam pemberantasan kasus korupsi ini. Jadi kalau kita lihat kan ada beberapa peraturan pemerintah terkait yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tipikor gitu. Nah, ini peran masyarakat ini kebanyakan justru dalam core-nya itu lebih kepada pemberantasan korupsi di dalam ADART-nya segala macam dan beberapa orang-orangnya di dalamnya. Baik, singkatnya itu, Pak Ahmad. Ya, Pak. Itu peran serta masyarakat di situ dalam lebih banyak menggunakan undang-undang keterbukaan informasi publik ketimbang dari PP yang sudah atau undang-undang pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang KPK atau tipikor maksud saya. Pasal 41 dan 42. Jadi undang-undang ini jarang sekali pasal ini jarang sekali digunakan untuk peran serta masyarakat, malah kebanyakan pakai undang-undang keterbukaan informasi publik gitu, Pak. Sementara itu dulu, terima kasih. Silakan Pak Yulianto. Ya, menjawab yang pertama tentang apakah ada penurunan kewenangan KPK terkait pengambil alihan perkara pada penegak hukum lain. Saya ingin sampaikan kondisi realnya saja, Pak, bahwa penyidik di KPK itu jumlahnya ada sekitar 100 atau 120. Kisarannya itu. Beban kerja kita itu dari Sabang sampai Merauke. Tentu Bapak bisa bayangkan kalau satu perkara aja minimal kita bisa harus kerjakan penuntasannya itu 3 bulan. Itu minimal pengerjaannya. Tentu kita butuh kerjasama dari penegak hukum lain. Karena tidak semua bisa di-handle oleh KPK. Tidak mungkin semuanya bisa di-handle oleh KPK. Dengan kondisi jumlah penyidik yang seperti saya sebutkan tadi. Nah, oleh karenanya undang-undang ini mengamanahkan kerja-kerja KPK tidak hanya melakukan penindakan, tetapi juga melakukan koordinasi dan supervisi. Ini ada unitnya sendiri, namanya unit koordinasi dan supervisi penindakan. Mereka yang akan turun, mereka akan tanya, kenapa kasus ini jalan di tempat? Bahkan mereka akan memberikan bantuan. Kalau misalnya, Pak, ini kami kesulitan memanggil ahli terkait kerugian negara. KPK bisa menjembatani itu, menghadirkan ahli itu untuk melengkapi berkasnya agar segera masuk ke pengadilan. Itulah fungsi-fungsi yang dilakukan oleh unit Korsubdak. Jadi tidak serta-merta kita langsung ambil proses penanganan dan penegakan hukum di aparat penegakan hukum lainnya, karena korupsi ini butuh sinergitas antar lembaga, bukan dominan daripada KPK semata gitu ya. Kemudian peran serta masyarakat. Di KPK itu ada unit pendidikan masyarakat dan ada unit ACLC,
Anti Corruption Learning Center. Nah, jadi tidak terbatas hanya ormas yang selama ini meneriakan atau menyuarakan tentang perkara-perkara tindak pidana korupsi. Jadi lembaga ACLC yang dipunya KPK itu juga mendidik masyarakat untuk menjadi penyuluh tindak pidana korupsi. Jadi teman-teman sekalian nih punya kesempatan untuk menjadi penyuluh terkait dengan tindak pidana korupsi. Caranya apa? Caranya daftar di ACLC. Nanti dapat kesempatan jadwalnya kapan untuk menjadi penyuluh. Jadi teman-teman nanti yang akan fungsinya sama berbicara seperti saya saat ini. Jadi karena memang keterbatasan personil di KPK, akhirnya kita harus melibatkan banyak tenaga masyarakat untuk membudayakan nilai-nilai anti korupsi ini di tengah-tengah masyarakat. Termasuk juga kami punya unit aduan masyarakat. Unit pengaduan masyarakat ini juga keliling daerah. Tidak cuma di Jakarta, tapi mereka keliling daerah untuk menemui stakeholders, baik BUMD, BUMN, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, untuk mengedukasi mereka bagaimana caranya melaporkan sesuai dengan yang diharapkan laporannya agar bisa cepat diproses. Kadang-kadang kan gini Pak, tahun 2017 atau tahun sebelumnya itu terlalu banyak aduan, bisa sampai 40.000 aduan masuk ke KPK, sementara yang diproses itu paling 400 bukan berarti semuanya nggak diproses, bukan. Tetapi bisa jadi yang diproses itu memang yang memenuhi kriteria dan syarat untuk diproses. Apakah 400 itu semua jadi kasus? Belum tentu. Tergantung pemenuhan alat buktinya. Jadi memang kita pilah-pilah. Inilah kerja-kerja dari unit-unit yang ada di KPK kita. Oke. Selanjutnya saya rasa cukup yang tadi ya. Oke, cukup Pak. Terima kasih Pak. Gufron, Pak Gufron silakan. Pak Gufron. Terima kasih Pak Bambang. Saya mau bertanya langsung ke Pak Yulianto sebagai materi. Terkait dengan persoalan, saya menarik dengan persoalan kasusnya Jiwasraya yang disampaikan oleh materi tadi. Jadi upaya terhadap pihak KPK untuk menyelesaikan suatu persoalan yang besar di negara kesatuan Republik Indonesia hari ini, saya rasa banyak persoalan-persoalan besar yang harus diselesaikan oleh pihak KPK. Nah, jadi kasus yang paling terbesar hari ini, saya pribadi di NTB, Pak. Di NTB, khususnya di Kabupaten Bima hari ini Bupati melakukan korupsi terkait dengan persoalan pengadaan paspor. Nah, upaya KPK hari ini saya rasa konsentrasinya KPK hanya saja di tataran ibu kota. Tapi upaya KPK yang dilakukan oleh KPK hari ini tidak ada upaya di tiap-tiap daerah. Maksud saya kejari NTB dan Polda NTB terhadap Bupati Kabupaten Bima itu satu mata rantai, Pak. Satu mata rantai yang mereka memang harus melakukan konspirasi. Nah, hari ini langkah dan upaya KPK apa maksudnya saya, Pak? Ya, itu sederhananya. Dan sampai sekarang persoalannya Gufron juga menarik terkait dengan persoalan Jiwasraya. Nah, kasus Jiwasraya hari ini sekarang orang masih memperbincangkan persoalan kasus Jiwasraya. Apakah kasus Jiwasraya KPK sudah menyelesaikannya atau tidak, Pak? Mungkin seperti itu sederhananya pertanyaannya, Pak. Terima kasih. Ya, yang pertama terkait kasus Jiwasraya saya jawab, kasusnya ditangani oleh Kejaksaan Agung, bukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Posisi Komisi Pemberantasan Korupsi pada kasus tersebut
hanyalah melakukan koordinasi dan supervisi, melakukan pengawasan sampai sejauh mana kasus itu berjalan. Dan alhamdulillah Jiwasraya kan sudah masuk ke pengadilan dan beberapa tersangkanya sudah divonis ya Pak ya. Jadi memang saya bisa memahami bagaimana kemudian masyarakat begitu mengharapkan KPK untuk menangani semua persoalan tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Tetapi perlu disampaikan bahwa KPK punya keterbatasan personil, kemudian juga KPK tidak bisa serta-merta mengambil alih kasus hukum yang sudah ditangani oleh penegak hukum lain tanpa pemenuhan terhadap 6 atau 7 prasyarat yang tadi kami sampaikan. Kemudian yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi di Bima, saya rasa saya mengharapkan sekali masyarakat Bima atau lembaga swadaya masyarakat di Bima bisa melaporkan dugaan tindak pidana korupsi di KPK. Kita bisa sekarang dengan menggunakan hotline, bisa nanti bisa menggunakan email, bisa seluruh ruang untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi sudah difasilitasi nih oleh KPK. Pakai Instagram bisa, email bisa, telepon langsung bisa, datang langsung bisa. Tetapi kembali lagi yang kami harapkan adalah aduan tindak pidana korupsi ini harus disertai dengan bukti-bukti yang dimungkinkan kita untuk membuka penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan. Jangan hanya kita melaporkan tindak pidana korupsi tapi hanya tulisan aja, oke lah, itu kita anggap sebagai informasi. Tapi ketika kita butuh informasi lanjutan, itu tolong dibantu, disupport gitu ya. Sebagai awalan informasi itu pasti kita terima dan nanti akan disampaikan oleh unit-unit terkait. Ada unit pengaduan masyarakat. Kalau unit pengaduan masyarakat merasa bahwa aduan itu sudah bisa dibuka untuk penyelidikan, maka biasanya unit aduan masyarakat akan mengirim nota dinas kepada unit penyelidikan untuk membuka penyelidikan perkara tersebut. Ini alurnya. Kalau unit penyelidikan sudah menemukan 2 bukti permulaan yang cukup, maka mereka akan mempresentasikan itu, memaparkan itu di hadapan penyidik, di hadapan kami. Kami akan menguji, akan diuji kembali apakah alat 2 bukti permulaan ini cukup untuk menaikkan status seseorang menjadi tersangka. Nah, memang bertahap. Nanti kalau penyidiknya menyampaikan ini cukup, bisa, baru kita akan ekspos pada tingkat pimpinan. Nanti yang hadir tidak hanya penyidik, tapi penuntut umum dan pimpinan. Di situ akan diuji sekali. Ini mana alat buktinya, ini mana alat buktinya. Sehingga benar-benar perkara tersebut ketika dinaikkan status seseorang menjadi tersangka, kita firm bahwa ini tersangka tidak mungkin lolos, tidak mungkin bebas gitu. Karena kami juga berkepentingan menjaga agar proses ini sesuai dengan due process of law. Proses ini tidak melanggar hak asasi manusia. Gitu. Proses ini benar-benar terjaga kualitasnya dalam berkasnya gitu. Jangan sampai kita menaikkan perkara orang jadi tersangka lalu 2 minggu kemudian SP3, 3 bulan kemudian SP3. Kami tidak mau seperti itu. Makanya ekspos di KPK itu atau ekspos perkara di KPK itu sangat-sangat ketat dan sangat-sangat keras. Kalau Bapak punya videonya, kalau kita setiap ekspos itu kita rekam. Bagaimana perdebatan antara penyidik, penuntut umum, penyelidik itu luar biasa
untuk menentukan status seseorang menjadi tersangka. Jadi bahkan pimpinan pun juga bisa kami adu argumennya gitu ya. Demikian Pak. Iya, Baik. terima kasih. Makasih Pak Gufron. Sebelum saya melanjutkan kepada mahasiswa lain yang ingin bertanya, saya ingin bertanya dulu kepada Pak Yulianto, apakah sudah selesai, cukup waktunya sampai di sini, atau bagaimana? Silakan Pak Yulianto. Saya kembalikan kepada teman-teman. Kalau teman-teman masih mau lanjut sampai habis, saya bersedia menjawab pertanyaannya. Baik. Ruang waktu ini berharga buat kita, Pak. Kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini demi peningkatan kualitas dan penambahan pengetahuan mahasiswa, khususnya dalam hal tindak pidana korupsi, karena memang ini adalah peminatan mahasiswa mengambil peminatan tindak pidana korupsi. Baik, Ibu Sonia, habis Bu Sonia silakan kepada Pak Turnya. Ibu Sonia silakan. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Terima kasih juga kepada Pak Yulianto yang cukup memberikan pencerahan kepada kami mahasiswa. Perkenalkan Pak, saya kebetulan adalah seorang ASN di Kementerian Hukum dan HAM. Sekarang saya ingin bertanya Pak, bagaimana proses pengaduan itu untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan, dan bagaimana kalau misalnya pengaduan itu dilakukan misalnya dari instansi terkait juga yang sedang diselidiki tersebut, dan bagaimana perlindungannya terhadap si pelapor, dalam arti dia sebagai whistleblower ya, karena kan perlindungannya kalau misalnya saya waktu itu dengar dari pengarahannya, biasanya pengaduan itu dari masyarakat atau biasanya dari instansi itu sendiri, ada yang melaporkan. Nah, bagaimana perlindungannya terhadap pelapor yang merupakan yang harus dijadikan whistleblower seperti itu? Terima kasih Pak Yulianto. Baik, saya langsung jawab ya Bu ya. Ya. Bahwa memang pengungkapan tindak pidana korupsi sebagian besar itu banyak dilakukan oleh orang-orang yang terkait di instansi atau lembaga tersebut. Nah, ini orang-orang yang biasanya memang dia punya jiwa integritas yang sangat tinggi. Dia tidak bisa menerima mungkin atasannya atau lingkungannya seperti itu. Akhirnya secara diam-diam melaporkan kasus, melaporkan dugaan tindak pidana korupsi kemudian ke KPK. Tentu yang menerima pengaduan ini bagian pengaduan masyarakat. Nah, di situ bisa diikuti prosesnya sampai sejauh mana pelaporan itu ditindaklanjuti. Kurangnya apa, kemudian juga tahapannya sudah sampai sejauh mana. Apakah tahapannya baru sampai di unit pengaduan masyarakat, berarti ada hal yang masih dibutuhkan kami untuk menaikkan status ini ke penyelidikan. Gitu ya. Nah, biasanya kami akan melakukan pertemuan dengan para pelapor. Entah pertemuan itu tentu pertemuan yang dikehendaki di tempat yang diinginkan nyaman atau terasa aman oleh para pihak pelapor. Tidak serta-merta semua pertemuan itu di gedung KPK, Bu. Kami menyadari bahwa bahayanya mereka melaporkan datang langsung ke KPK, kami menyadari. Sekarang tergantung bagaimana pihak saksi atau pelapor yang punya bukti tersebut, di mana mereka mau ketemunya. Biasanya kami akan fasilitasi pertemuan tersebut. Dan kami jaga kerahasiaan. Kalau dia pelapor sebagai, kemudian statusnya meningkat menjadi saksi, ini baru sebatas pelapor ya Bu. Kalau sebatas pelapor, maka pelapornya akan dirahasiakan, baik secara identitas ataupun profilnya. Tidak akan kami ungkapkan.
Tetapi kalau pelapor ini kemudian juga bagian dari saksi, kemudian juga secara fisik atau jiwanya terancam, maka kami biasanya akan bekerja sama karena undang-undang mengamanatkan kami untuk melindungi saksi. Bisa KPK sendiri yang memberikan perlindungan terhadap saksi, atau kita bekerja sama dengan lembaga perlindungan saksi dan korban. Tinggal kita lihat kondisinya seperti apa nanti. Kita itu situasional yang ada, yang tidak bisa kita samakan dalam tiap perkara. Bisa kita meminta perlindungan, minta kerjasama dengan LPSK. Beberapa dalam kasus yang saya tangani juga seperti itu. Ada yang istrinya diancam, diteror, ada itu di daerah Sumatera, mungkin ada orang-orang Sumatera di sini. Ya, akhirnya saksinya juga statusnya kebetulan tersangka. Ya, biasa dia bilang, Pak, istri saya diteror segala macam. Ya, kita akhirnya kerjasama dengan Polres di sana dan LPSK untuk menjaga istri dan keluarganya. Bagaimana mekanismenya? LPSK punya mekanisme sendiri yang tentu dikoordinasikan dengan kita. Misalnya LPSK menempatkan mereka di lokasi tertentu, disewakan rumah tertentu sampai situasinya benar-benar aman dan nyaman seperti itu. Jadi memang situasinya tidak bisa disamakan perkara dengan perkara, semua tergantung bagaimana apa yang terjadi di lapangan. Nah, bisa dipahami ya Bu Sonya ya? Bisa, Pak. Bisa. Oke, makasih banyak. Terima kasih. Aman pokoknya Bu, aman, mau lapor diapain lah. Pak Yulianto, ya. Pak Yulianto, apakah ada selama ini pelapor kemudian bukan Bapak ya, KPK sangat merahasiakan? Apakah ada yang pernah terjadi pelapor itu terbongkar kerahasiaannya selama Bapak bergabung dengan KPK? Karena ini para pelapor udah pada antri ini, Pak. Yang pernah betul. Yang saya ketahui selama ini bahwa kalau pelaporannya di KPK, saya belum pernah mendengar pihak KPK yang membocorkan. Tapi kadang-kadang gini, kadang-kadang pihak pelapor ini dia melaporkan ke KPK, tapi kemudian juga dia berbicara kepada banyak pihak. Oh, saya udah laporkan loh si direktur ini. Udah ini lihat bukti pelaporannya gitu. Jadi kami nggak bisa menjaga yang seperti itu, Bapak. Iya. Tapi kalau misalnya dia laporkan diam-diam, kemudian kita lakukan pertemuan diam-diam, itu insya Allah sampai saat ini kita belum pernah mendengar pelapor itu kemudian dibuka identitasnya. Baik. Atau bahkan mungkin gini, sebenarnya penyelenggara negaranya tahu siapa yang melaporkan. Iya. Karena tidak ada orang lain yang tahu perkara itu kecuali hanya orang itu. Ya. Tentu penyelenggara negaranya sudah paham, pasti yang melaporkan si A atau si B. Gitu. Baik, Pak Yulianto, berkaitan dengan pelaporan tadi, seberapa besar persentase yang dimiliki oleh KPK laporan masyarakat itu kemudian menjadi terbukti? Seberapa besar kasus terungkap karena laporan langsung dari masyarakat? Apakah memang KPK bekerja ada tanpa laporan atau sebagian besar karena laporan? Semua karena laporan, hampir semua karena laporan. Artinya laporan masyarakat itu sangat besar sekali andilnya ya. Betul Pak. Semua partisipasi masyarakat. Baik perkara dengan penyelidikan tertutup yang akhirnya menjadi operasi tangkap tangan, atau penyelidikan terbuka, itu semua bermuara dari laporan masyarakat. Makanya kami sangat mengharapkan sekali partisipasi masyarakat. Partisipasi dan keberanian masyarakat untuk melaporkan tindak pidana korupsi. Berarti penyadapan itu adalah teknis penangkapan pengungkapan sebuah kasus, tetapi landasan awalnya adalah laporan masyarakat. Betul sekali, Bapak. Betul sekali. Oke. Tidak serta-merta gini, tidak serta-merta
Ya. kita langsung melakukan penyadapan, Dan. Biasanya memang berawal dari laporan masyarakat. Pak izin Pak, Ya, kalau misalnya sudah ada LK, sudah ada pengaduan ya, Kayaknya terus semangat banget nih mau ngadu nih. terus dia itu Pak pada saat pelaporan itu tidak langsung ditindak, tapi kadang-kadang ada sistem warning ke kami. Bahkan kadang pimpinan sendiri yang menyampaikan, kamu hati-hati, lagi disadap sama KPK misalnya. Nah, itu maksudnya saya apa memang ada sistem warning seperti itu atau langsung masuk ke ranah penyidikan dan kita pun nggak tahu apa-apa, langsung maksud saya gini, di sini posisinya adalah LK itu langsung ditindaklanjuti sebagai suatu case. Jadi kalau ini kami terkadang itu mendengar ada sistem warning. Jadi kadang pimpinan kami pun sudah tahu siapa yang ditargetkan oleh KPK. Seperti itu Pak. Memang begitu ya Pak? jadi gini, tadi saya sampaikan di awal untuk naiknya suatu perkara pada sampai ini yang kita bicarakan OTT ya Bu ya, karena menarik nih OTT ya. Gitu. Kalau sampai pada tahapan penyelidikan secara tertutup, biasanya kalau OTT itu dimulai dari penyelidikan yang secara tertutup. Jadi akhirnya karena kewenangan penyadapan itu baru ada ketika sebuah aduan masuk dalam kategori yang layak untuk dibuka sebagai kategori penyelidikan. Jadi pada tingkat pengaduan masyarakat pun belum dilakukan penyadapan. Ketika dia sudah dianggap memenuhi kriteria untuk dibuka sebagai penyelidikan, maka barulah mulai teman-teman di penyelidik mengajukan surat perintah untuk dilakukan penyadapan. Terus yang kedua terkait dengan early warning dari pimpinan, oh ini disadap atau ada KPK lagi nyadap. Saya sendiri tidak tahu, Bu, apakah handphone saya sendiri disadap atau enggak. Jadi penyelidik pun tidak tahu apakah handphonenya disadap sama KPK atau tidak. Jadi saya tidak bisa meyakini sebuah informasi apakah saya sedang disadap atau tidak, karena yang tahu itu hanya orang-orang atau personil yang secara terbatas melakukan penyadapan. Jadi kalau ada orang yang bilang, saya ini lagi disadap oleh KPK, saya hanya berpikir itu hanya dugaan-dugaan saja. Karena saya sendiri pribadi pun tidak pernah mengetahui kalau saya pada akhirnya juga disadap atau tidak. Oke. Jadi tidak ada yang bisa memastikan itu. Cukup. Silakan Pak Turnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Dokter dan Pak Yulianto selaku KPK. Kebetulan saya juga berprofesi sebagai media di CNN Indonesia dan saya kebetulan juga di Magister Hukum semester akhir Pak Yulianto. Yang sekarang sedang berkembang ini salah satunya adalah kasus tentang Hambalang, ya. Pengetahuan kami di dalam pasal 1 butir 27 KUHP itu mengatur tentang keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu. Yang jadi pertanyaan saya dan masyarakat Indonesia khususnya, ada beberapa kesaksian, salah satunya dari Yulianis itu, dan beberapa saksi lainnya yang sekarang jadi tersangka, bahwa ada dugaan keterlibatan saudara Edi Baskoro atau Ibas dalam perkara Hambalang. Nah, sejauh ini
KPK ini dipertanyakan oleh masyarakat dan termasuk teman-teman media juga. Nah, sejauh mana penyidikan dari KPK ini, sedangkan kita masyarakat dan media menanti pernyataan dari KPK. Apakah ada kendala-kendala tertentu atau mungkin ada politik-politik tertentu yang membuat KPK belum bisa melakukan penyidikan terhadap terduga IBAS? Mungkin itu pertanyaan singkat saya, Pak Yulianto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan yang tadi terkait dengan perkara Hambalang ketika ada saksi yang menyebutkan keterlibatan salah satu anak dari mantan presiden. Selama ini Pak, keterangan saksi kalau dia jumlahnya atau keterangan saksi tidak didukung alat bukti yang lain, tentu amat sangat sulit kita untuk menindaklanjuti itu ke tahapan proses berikutnya. Apalagi yang menyaksikan itu hanya satu orang saksi seperti yang Bapak sebutkan. Satu orang saksi pun itu perlu kami uji langkah berikutnya. Di mana kamu menyaksikannya? Apakah kamu menyaksikan penyerahannya langsung? Lalu apa yang di mana kamu pernah mendapati dia melakukan pertemuan? Seperti itu yang kita uji. Jadi tidak hanya melontarkan pernyataan bahwa si A kemudian menjadi dalang tindak pidana korupsi itu misalnya. Nah itu tidak serta-merta kita langsung melakukan proses penyidikan terhadap orang tersebut. Keterangan apalagi cuma satu saksi tanpa didukung oleh alat bukti yang lain. Misalnya tanpa disaksikan oleh saksi yang lain. Nah saksi-saksi ini juga tadi yang saya sampaikan benar-benar harus diuji validasinya, Pak. Karena kita tidak mau proses penyidikan yang kami jalankan itu ditenggarai sebagai penyidikan yang hanya bermotifkan politik. Kami tidak mau seperti itu. Kami harus meyakini bahwa perkara yang kami bawa ke pengadilan adalah sudah memenuhi due process of law yang sebenarnya. Ada minimal dua alat bukti, tidak hanya satu saksi. Bahkan kami Pak, dalam beberapa perkara, dalam setiap perkara hampir kami mencoba untuk memenuhi 5 alat bukti tersebut. Jangan sampai dia lolos. Jangan sampai 2 alat bukti, kemudian 1 alat buktinya hilang. Misalnya kesaksian saksi itu dicabut, kemudian hilanglah, loloslah itu. Gitu. Kami tetap ingin memenuhi seluruh alat bukti yang disajikan, yang dipersyaratkan dalam KUHP. Walaupun 2 alat bukti itu cukup untuk menaikkan seseorang jadi tersangka. Tapi selama ini pekerjaan kami yang kami lakukan, karena kehati-hatian kami mencoba memenuhi semua unsur alat bukti yang dipersyaratkan dalam KUHP pasal 183 dan 184 tersebut. Jadi jadi saya tidak bisa berpatokan kepada hanya kepada keterangan satu saksi juga harus kami uji dengan alat bukti yang lain, alat bukti petunjuk, elektronik, surat dan lain-lain yang ada pada kami. Gitu. Itu aja Pak. Jadi perkaranya hanya perkara teknis. Kalau terkait perkara apakah ada intervensi atau lain, saya selama ini menjadi penyidik belum menemukan yang secara langsung intervensi yang seperti itu. Gitu. Misalnya si A jangan tersangkain, tidak pernah kami menyajikan mendapatkan intervensi yang seperti itu. Kalau 2 alat buktinya terpenuhi, apalagi sampai 4 alat bukti itu biasanya pimpinan akan melepaskan kepada kami untuk menerbitkan surat perintah penyidikan. Itu aja pertimbangannya Pak. Tidak ada pertimbangan politis yang lain. Baik, terima kasih. Cukup baturnya. Kepada Pak M. Ikhtiar,
Silakan. Sebelum Pak M. Ikhtiar bertanya, mungkin Bapak pertanyaan dari saya numpang pertanyaan, tapi jawabannya mungkin terakhir aja setelah Pak Ikhtiar nanti. Dari kasus Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan tersangkanya Pak mantan Menteri Edi Prabowo, berita yang dicetak oleh media, baik media cetak maupun media televisi, ada modus baru, yaitu tentang bank garansi. Bagaimana bank garansi ini kemudian bisa menjadi semacam alat suap atau alat gratifikasi atau kaitan dengan kerugian negara? Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin pertanyaan saya menyangkut dengan undang-undang yang mendukung agar kinerja KPK itu maksimal. Saat ini KPK mengandalkan undang-undang yang paling banyak digunakan adalah TPPU. Nah, apakah kehadiran RUU perampasan aset itu sangat penting? Karena saya mengikuti juga dengan cermat bahwa kerugian-kerugian negara akibat daripada tindak pidana korupsi para penyelenggara negara itu sangat kecil. Apakah perlu juga undang-undang pembuktian terbalik untuk melengkapi supaya KPK ini maksimal dalam tindakan pemberantasan korupsinya? Yang terakhir, Pak, ini borongan. Situasi korupsi yang tidak kendur seperti ini, apakah disebabkan karena cara berpolitik kita dalam penyelenggaraan negara, baik dalam hal pilpres, baik dalam hal kemudian pilkada, maupun lain sebagainya, yang tentunya ini berbiaya tinggi. Cukup pertanyaan saya itu, Pak Yulianto. Sebelum pertanyaan saya terakhir, dijawab lebih dulu pertanyaan Pak M. Ikhtiar. Silakan Pak Ikhtiar. Ya, terima kasih Pak Dr. Bambang, Pak Yulianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tindak pidana korupsi ini, Pak, biasanya selalu diikuti oleh tindak pidana pencucian uang. Nah, sepengetahuan saya, bagaimana KPK itu menangani tindak pidana pencucian uang itu? Karena sepengetahuan saya itu KPK dengan Undang-Undang 19 tahun 2019 itu tidak jejak untuk menuntut tindak pidana pencucian uangnya. Karena itu saya bertanya bagaimana KPK menangani tindak pidana pencucian uang itu. Demikian, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau jawab yang Pak Ikhtiar dulu ya, Pak Bambang ya. Silakan Bapak. Jadi ketika KPK menetapkan status seseorang menjadi tersangka, maka penyidik akan berupaya mungkin semaksimal mungkin untuk melakukan penelusuran aset milik tersangka dan para pihak terkait. Kami punya unit yang namanya unit aset tracing. Biasanya penyidik meminta unit aset tracing untuk mencari aset-aset tersangka, baik tujuannya untuk pengembalian kerugian negara atau tujuan untuk meningkatkan statusnya menjadi pelaku pencucian uang. Kalau kemudian terpenuhi unsur-unsur pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, 4, 5 Undang-Undang tahun 8 2010. Dari hasil penelusuran aset tracing nanti akan kami pelajari apakah aset yang kami temukan itu sesuai dengan profilnya atau tidak. Gitu. Apakah aset yang kami
temukan itu sesuai dengan tempus yang kami perkarakan atau tidak. Gitu. Karena tidak semua hakim itu berpandangan yang sama untuk melakukan pembuktian terbalik secara total. Jadi ketika tidak sesuai dengan profil, langsung bisa langsung bisa disita asetnya atau dirampas asetnya. Tetapi juga ada sebagian hakim yang masih mempunyai paradigma yang konservatif, artinya setiap aset harus jelas tindak pidana asalnya tuh apa, gitu. Jadi memang selain kami melakukan penelusuran terhadap aset itu, kami juga harus jelas juga tindak pidana itu aset yang kami temukan apakah sesuai dengan tempus perkara yang kami sangkakan. Kalau misalnya ada aset-aset yang mundur, wah ternyata perolehannya, tempus perolehan hartanya itu sebelum dia menjabat sebagai penyelenggara negara. Nah, kemungkinannya adalah apakah kami bisa menyeret harta yang sebelumnya ke dalam dakwaan atau kita buka penyelidikan baru. Kalau dia sebelum jadi penyelenggara negara, penyelidikan baru itu kami serahkan kepada aparat penegak hukum yang lain. Karena ranah di KPK hanya ketika seseorang menjabat sebagai penyelenggara negara. Gitu. Tapi semaksimal mungkin aset itu kami cari. Baik yang ada di dalam negeri ataupun yang ada di luar negeri. Kami juga menjalin kerjasama dengan PPATK untuk menelusuri transaksi para pihak terkait. Jadi ketika dibuka surat perintah penyidikan, itu sudah otomatis jalan argo itu. Kami sudah harus berkirim surat ke PPATK. Kami sudah harus mengutus aset tracing untuk mencari aset. Itu argo-argo penyidikan kami itu sudah jalan seperti itu. Tetapi mungkin kami punya kendala. Misalnya bila mana harta itu ternyata diatasnamakan pihak lain. Punya kendalanya gini, kalau kami tidak tahu itu diatasnamakan pihak lain. Tapi kalau ada informasi, pasti kami akan tindak lanjuti. Gitu. Kadang-kadang harta yang kami temukan sama sekali tidak punya hubungan keluarga dengan para tersangka. Gitu. Itu kami dapati dari laporan keuangan masyarakat, atau dari laporan PPATK, atau dari analisa terhadap bukti yang kami miliki, baik bukti elektronik ataupun bukti dokumen yang kami miliki, sehingga kami mendapatkan keyakinan bahwa si A menyimpan harta tindak pidana korupsinya dengan nama atas nama orang lain. Tapi itu kami lakukan semua. Cukup, Pak Ikhtiar, ada lagi? Pak Ikhtiar, cukup ya? Ya, cukup. Baik. Cukup ya. Nah, sekarang yang terakhir tadi Pak, penutup dari pertanyaan-pertanyaan saya Pak. Baik, Pak, ini kenapa Pak bank garansi menjadi pola, Pak? Ini bagian dari, saya juga baru mempelajari ini, kenapa ini menjadi pola. Bank garansi itu kan dimulai ketika kita ingin mengikuti suatu proses lelang atau suatu proses tender di beberapa kementerian. Dan bank garansi itu tidak bisa diambil langsung serta-merta ketika pekerjaan selesai. Biasanya ada klausa yang mempersyaratkan bank garansi ini baru bisa dicairkan setelah 2 tahun atau 3 tahun, karena ada jaminan pekerjaan di situ. Saya melihat ini bagian dari cara yang digunakan, salah satu cara yang digunakan. Orang mungkin akan lupa terkait perkara pokoknya ketika bank garansi itu sudah jatuh tempo 3 atau 4 tahun kemudian. Gitu. Ini modus terbaru juga yang walaupun saya nggak tangani kasusnya secara langsung karena saya tangani yang lain, tapi ini bagian dari pembelajaran
kami juga bahwa oh ternyata bank garansi itu bisa juga dijadikan sarana orang untuk melakukan penyuapan. Tidak serta-merta diambil hari itu oleh penyelenggara negara, bisa jadi penyelenggaranya menikmati uang hasil suapnya setelah bank garansi itu jatuh tempo. Gitu. Itu mungkin ada komitmen-komitmen yang dibicarakan di awal. Karena saya nggak mengikuti proses hukumnya, jadi hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kalau dulu polis asuransi ya Pak. Betul, Pak, betul. Bahkan ada modus yang paling bagus juga sebenarnya yang teman-teman harus ketahui. Ada modus penyuapan dengan pemberian kartu ATM. Jadi rekening dibuka atas nama orang lain, ATM-nya itu sudah dikasih, baru kartu ATM-nya dikasih ke penyelenggara negara. Nggak akan terdeteksi untuk itu, Pak. Atau kartu kredit dengan limit tertentu, dengan tempus kartu kredit itu sampai berapa tahun tertentu, tetapi pembelanjaannya dibayarkan oleh pihak yang menyuap. Itu memang korupsi yang menggunakan sarana-sarana finansial yang terbarukan lah, yang kami lihat gitu ya. Jadi tidak secara langsung head to head menyerahkan uang gitu. Kemudian Pak, masalah undang-undang perampasan aset, ya dari dulu KPK sebenarnya sangat mendorong Pak, untuk segera disahkan undang-undang perampasan aset, terutama jika ada klausa terkait perampasan aset tanpa proses pemidanaan. Nah, artinya setiap penyelenggara negara atau pejabat publik yang mempunyai kekayaan yang luar biasa, tetapi kita tidak ketemu perkara pokoknya atau pidana asalnya apa, kita bisa gunakan undang-undang perampasan aset itu untuk melakukan untuk menuntut pembebanan pembuktian terbalik kepada penyelenggara negara atau pejabat publik tersebut terhadap harta kekayaan yang dimilikinya. Cuma sampai saat ini saya nggak tahu kendalanya ada di mana, karena saya yakin begitu RUU perampasan aset ini diketok palu, ini pasti akan penegakan korupsi, memperkuat penegakan hukum, terutama pihak-pihak yang selama ini terancam juga akan sebisa mungkin RUU perampasan aset ini tidak akan pernah bisa disahkan. Gitu. Walaupun tanpa pemidanaan sekalipun. Gitu. Karena yang terakhir Pak, apa ya ini? Berpolitik ya Pak, ya? Apa namanya? Situasi korupsi yang makin masif Pak. Memang tidak bisa dipungkiri Pak, biaya politik kita yang paling mungkin kalau boleh dibilang paling tertinggi ya di dunia itu kalau bisa dikaji ya. Sebuah pemilihan kepala desa aja sampai harus mengeluarkan uang yang luar biasa, itu baru kepala desa, belum lagi anggota DPR, kemudian kepala daerah. Biaya politiknya memang sangat-sangat tinggi. Biaya politik yang sangat tinggi ini pada akhirnya mengakibatkan partai politik juga tidak bisa secara maksimal mengkader anggotanya. Kadang-kadang Bapak bisa lihat orang yang tidak pernah berkecimpung di partai politik tiba-tiba bisa menjadi bendahara sebuah partai besar. Ini kan luar biasa. Gitu. Maksud saya kebutuhan apa yang ada di dalamnya? Pasti kebutuhan terkait pendanaan politik. Karena seharusnya kan kalau kita lihat partai politik di luar, di Singapura misalnya, orang ketika punya kompetensi untuk menjadi pejabat politik, dia bisa secara dini dipupuk oleh partai politik, pada akhirnya menjadi kader yang mumpuni di sana. Kalau kita kan kadang-kadang ini nggak pernah terlihat dalam proses politik, tiba-tiba masuk menjadi sebagai anggota partai politik dan lain sebagainya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Yulianto. Harapan saya
60 mahasiswa yang hadir di kelas ini tahun 2024 segera mendaftarkan sebagai calon anggota DPR Pusat agar kinerja Pak Yulianto di KPK dengan teman-teman di KPK maksimal, segera golkan undang-undang perampasan aset dan juga undang-undang pembuktian terbalik agar KPK lebih kuat lagi memberantas korupsi di negeri ini. Kaya raya, tapi keadaan masyarakatnya sangat sejahtera, memprihatinkan. Silakan Bu Sonya kalau mau ngadu nanti kirim aja. Terima kasih. Sebelum Pak Monang ada pertanyaan, Pak dosen silakan. Mutia, itu Pak, speakernya Pak, diaktifin Pak. Speaker Bapak belum diaktifin. Sebentar Pak Yulianto, Pak Monang mau bertanya seperti ini. Siap. Sambil menunggu Pak Monang aktifkan speakernya, kepada Bapak Ibu yang sekarang ini ada di semester 3, Bapak Ibu akan menjadi panitia inti penyelenggaraan seminar nanti di bulan September dengan topik hukum perdata. Monggo Ibu Ketua dengan teman-temannya, Pak Aslam dan lain-lain untuk segera membentuk panitia seminar dalam Kamar Hukum Perdata yang akan diselenggarakan pada bulan September 2021. Kepanitiaan sudah harus dibentuk saat ini, nanti bisa ketemu sama saya di tanggal 10 untuk detail pelaksanaan seminarnya. Demikian penyampaian saya Bu Devi untuk disampaikan kepada rekan-rekan tidak hanya di kelas ini tetapi seluruh mahasiswa semester 3 yang jumlahnya menurut data saya ada 52 mahasiswa. Silakan Pak Monang. Ya, terima kasih Pak. Saya melihatnya ya sudah baiklah. Dia memberikan data-data soal penanganan kasus di KPK ya. Itu masalah praktek lapangan. Kalau masalah teori-teorinya sih ada 1-2 yang tidak dimasukkannya saya lihat. Tapi sudah prinsipnya sudah bagus lah untuk mahasiswa. Ada pertanyaan Pak Monang? Ya kalau pertanyaan saya sih banyak sebenarnya. Terutama nggak disampaikan ini loh, subjek pidana korupsi itu yang paling penting menurut saya ya. Apa saja subjek pidana korupsi? Dia hanya menyampaikan subjek pidana korupsi hanya masalah barang siapa, hanya masalah orang, pegawai negeri ini semua kan. Tetapi subjek sebagai pegawai negeri yaitu apa namanya selain orang itu apa rekan-rekannya itu apa namanya ya? Ada orang lain, apa badan hukum tidak disebutnya sebagai subjek korupsi. Itu aja. Korporasi ya. Nah, itu jadi selain orang kan ada subjek korupsi orang lain. Kalau masalah tadi masalah apa OTT itu kita berbeda pendapat. Berbeda pendapat maksud saya kalau saya OTT itu yang dilakukan itu tidak sah. Kenapa? Kalau orang melakukan paksa harus tahap penyidikan dulu. Kedua, kepada tahap OTT itu kan dapat informasi. Seharusnya itu perkara biasa. Seharusnya keluarkan dulu surat perintah penyidikan, baru boleh kita melakukan proses penangkapan, penahanan dan sebagainya. Tetapi ini kan tidak. Tapi itulah pendapat KPK. Tapi kalau saya pribadi bukan, karena OTT itu antara penangkapan dan penyitaan barang bukti itu harus bersamaan. Seperti kalau polisi menangkap orang ya, sedang mengintai ada orang mencuri sepeda motor di kampus umpamanya. Sesudah dilihat setelah barang itu dipegang, dibawa lari, ditangkap polisi. Kan saat itu belum ada surat perintah penangkapan. Baru nanti dilengkapi. Jadi itu namanya OTT atau tertangkap tangan lah kalau istilah polisi ya. Dan hal ini juga sebenarnya harus demikian.
Tetapi saya pikir orang melakukan OTT itu sangat sulit itu. Dari 100 perkara belum tentu bisa dilaksanakan sekali. Paling sulit itu, mengintai orang, kita intai dulu orang itu. Baru setelah ada serah terima uang itu sudah beralih ke tangan orang lain, baru ditangkap. Nah, itu yang paling susah itu. Jadi saya bilang, ya sudah, kalau sudah begitu, kebijaksanaan daripada KPK ya sudah. Tapi perlu kita tahu, banyak masyarakat ini, masyarakat loh ya, sudah tahu itu tidak sesuai aturan umum, tidak apa-apalah, demi uang negara diselamatkan, itu paling banyak. Jadi apapun langkah kita, kalau soal korupsi, dibenarkan masyarakat. Tidak lihat dari sudut hukum, tapi ya, istilah prakteknya, ya syukurlah, dia itu dari udah enak-enak, dia gajinya tinggi-tinggi, masih korupsi. Ya biarkan saja dia ditangkap begitu. Tetapi kalau tulisan-tulisan saya, sering saya memberikan komentar-komentar. Apalagi soal apa itu, pencucian uang itu saya paling nggak setuju itu undang-undang itu. Coba dalam pencucian kan ada di situ kata-kata diduga kan, dia mengambil uang ini kemudian diberikan ini, diduga dilakukan dari hasil korupsi. Nah, sekarang bisa nggak menduga-duga orang menghukum orang? Kan nggak boleh. Menghukum orang harus ada unsur kesengajaan dalam pidana. Dia sengaja menghendaki barang itu. Itu yang jadi masalah saya. Jadi banyak juga tulisan saya demikian. Saya bilang, kalau pembuktian terbalik itu juga, apa kurang kita menganut bukti jaksa. Ini kan, kita kan, KPK kan kita menganut undang keseimbangan. Kalau itu bukan murni. Jadi yang saya lihat, apalagi pencucian uang itu, paling nggak setuju saya. Masa kata-kata menduga bisa menghukum orang? Kalau nanti seseorang saya duga, dia pembunuh, apa bisa dihukum? Apa gunanya penegak hukum? Kan harus dibuktikan minimal 2 alat bukti. Ini nggak ada 2 alat bukti ya, hanya diduga korupsi dia katanya. Disalahkan, kan melanggar hak asasi manusia berarti kalau menurut saya loh ya, kita bisa beda pendapat. Saya dari sudut hukum bicaranya. Karena dalam hukum pidana harus ada unsur kesalahan, baru kita bisa menghukum orang. Kalau tidak ada unsur kesalahan, kita tidak bisa menghukum orang. Itu saja. Sementara itu, jadi beda pendapat ya sih bisa-bisa saja ya. Baik. Tapi mungkin banyak juga, banyak karena masyarakat menginginkan demikian ya sudah, ya kita ikuti saja. Baik. Sekian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Monang. Pak Yulianto, sebagai perkenalan, beliau kalau nggak salah bahwa Pak Monang pernah jadi Kepala Kejaksaan Negeri ya? Atau Kepala Kejaksaan Tinggi? Enggak, ke negeri 2 kali. Kepala Kejaksaan Negeri ya? Di mana Pak Monang? Terakhir saya ya. Di mana Kepala Kejaksaan Negeri mana? Saya Kepala Kejaksaan Negeri Ailu Timur. Nah, terus? Kepala Kejaksaan Negeri Blora. Blora, baik. Baru asisten. Terakhir jabatan saya staf ahli di apa? Kejaksaan. Bukan, di ini. Apa itu pemerintahan yang di apa itu kantornya? Sampai eselon 1 saya di sana. Oh, iya. Apa kok bisa lupa ya? Ya, bisa lupa ya. Baik. Ya, jadi demikian Pak Yulianto. Saya ke sana, saya kembali ke Kejaksaan Agung. Iya. Jadi beliau ini dosen di Unpam, berlatar belakang pernah menjadi Kepala Kejaksaan. Pak Yulianto ini latar belakangnya dari jaksa apa polisi? Atau Saya dari sendiri? Dari internal, Pak. Internal PPNS, ya? Pak, PPNS. Penerimaan daripada KPK ya? Betul. Ya. Kan baru-baru ini kan begitu. Baik, Pak Yulianto silakan kalau mau menanggapi apa yang tadi disampaikan Pak Monang sebelum saya tutup, silakan. Saya terima kasih banyak Pak Monang atas tanggapannya. Tentu ini akan menjadi masukan saya ke pimpinan atau kepada Kasatgas saya yang menangani. Memang terkait OTT memang ada beberapa perbedaan pandangan. Terus yang tadi terkait dengan subjek
Hukum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Saya terima kasih banyak. Mungkin memang ini bagian dari kealpaan saya untuk mencantumkan itu. Kemudian saya setuju dengan Pak Monang terkait dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, karena salah satu tesis yang saya pertahankan juga terkait dengan predikat crime Undang-Undang Tindak Pidana Asal. Undang-Undang Pencucian Uang terkait dengan pidana asal dalam penanganan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang diuji oleh Pak Prof. Bambang, Pak, bekas Jamwas atau saya di UPN, Pak. Beliau yang menguji saya, dan waktu itu saya memang mempertahankan tesis saya tentang perlunya pembuktian pidana asal terkait dengan harta yang kita sita atau kita akan dakwakan. Jadi jangan sampai kita merampas harta orang tanpa kita ketahui tindak pidananya. Gitu. Tapi ini beda pendapat. Ada juga orang yang menginginkan pembuktian terbalik secara penuh dalam Undang-Undang Tindak Pidana. Tapi dalam Undang-Undang Tipikor yang tadi saya jelaskan memang ada pembuktian yang bebas dan terbatas dan berimbang. Itu aja Pak Monang, saya terima kasih banyak. Terima kasih Pak Monito. Ya, terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Jika dari Bapak Ibu mahasiswa sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, perkuliahan pagi hari sampai siang hari ini kelas 349 dan kelas 351 saya akan akhiri. Gabungan perkuliahan 349 Sistem Peradilan Hukum Pidana dengan mahasiswa kelas 351 untuk mata kuliah Pembaharuan Hukum Nasional berakhir di siang hari ini. Apa yang tadi disampaikan Pak Yulianto tentu dapat menambah keilmuan kita, dapat menambah kualitas perkuliahan program studi Magister Hukum, dan selanjutnya ke depan pada semester yang akan datang saya berharap kerjasama KPK dengan program studi Magister Hukum Unpam dapat direalisasikan dalam bentuk penandatanganan. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Yulianto, terima kasih Pak Monang, terima kasih Pak Yuyut sebagai mediator, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Saya mohon pamit ya Pak ya. Ya Bapak Yulianto. Mohon pamit. Terima kasih Pak Bambang, Pak Monang, Pak Yulianto. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ini udah selesai.